Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial tentang cara bagaimana membuat breakout room dalam Gmeet. Jadi pertama-tama pastikan bahwa kita sudah login ke email kita. Setelah itu kita tinggal ketikkan di browser kita Gmeet breakout room, kemudian kita enter, pilih yang ini. Selanjutnya kita install. Kalau belum ada breakout roomnya, kita install. Saya beri contoh, ini saya hapus dulu. Kemudian kalau kita install breakout roomnya ke dalam browser kita tambahkan saja agar fitur breakout roomnya ditambahkan ke browser kita. Kalau muncul seperti ini, berarti dia sudah eksistensinya sudah masuk ke dalam browser kita. Jadi kita tinggal klik saja ini, pilih breakout room. Oke, jika sudah tampil seperti ini, biarkan saya bahasa Inggris. Kemudian kita klik room seperti ini. Jadi kalau kita mau buat main room, misalnya kita mau buat satu main room dan 3 breakout room, maka kita tinggal tambahkan saja ini. Sebelumnya kita ganti dulu namanya di sini, di course ini kita ganti misalnya kelas G misalnya, atau kelas 10, terserah, tergantung nama kelasnya. Kemudian jangan lupa save. Setelah itu kita kembali ke breakout room, ke rooms, kemudian tambahkan 1 2 3 4 3. Jadi misalnya kita ingin beri nama, ini adalah main roomnya, 1 main room, 2 misalnya kelompok atau board, terserah kita mau beri nama apa breakout roomnya, misalnya kelompok 1. Ini copy saja biar cepat. Berikutnya kita kasih kelompok 2 misalnya. Breakout room ketiganya kita kasih nama misalnya kelompok 3. Kemudian kita save. Nah, ini karena sudah ada breakout room yang saya pernah bikin atas nama ini. Jadi kalau belum ada, kita boleh membuat linknya. Ini langsung ada linknya ya, karena saya pernah membuat breakout room bernama kelompok 1 2 3. Jadi kalau belum ada, kita bisa buatkan dulu. Kita login dulu ke email dulu boleh. Ya, ini udah tadi. Ini kita boleh klik saja ini. Kemudian kita cari kalender. Ntar agak lama. Ini error, kita login ulang saja gmail.com. Kita masuk ke Gmail terlebih dahulu. Jadi pastikan sudah login di Gmail ya. Nah, baru kita cari kalender.
kita cari tanggal ini. Saya hapus dulu biar tadi tidak muncul breakout roomnya. Ini yang tadi saya buatkan ya. Ini cara buatnya. Ini hapus dulu boleh. Ini terlanjur saya sudah buatkan sebelumnya. Ini kita hapus semua. Kita hapus semua. Oke, taruhlah misalnya kita pilih tanggal 20. Kegiatannya itu di misalnya kita mau pilih jam 9. Kita beri nama misalnya kelas G sebagaimana kelasnya tadi. Kita atur waktunya misalnya jam 9 sampai jam 11. Oh tidak, kalau untuk main roomnya usahakan buat waktu agak lama untuk main roomnya. Misalnya anggaplah lama kegiatan kita dari kegiatan yang ada di main room sampai breakout roomnya selesai dan kembali lagi ke main room misalnya 4 jam, berarti kita bikin sampai jam 1 atau jam 2 boleh lah, jam 2 siang, dari jam 8 pagi PM. Oke, selanjutnya kita tentukan warnanya, boleh kita save. Oke, ini boleh kita kasih kecil sedikit dan nanti gampang kita atur. Kemudian yang kedua misalnya kita buat kelompok 1. Kelompok 1 kita save. Ini kita boleh ganti warnanya, klik kanan misalnya kita kasih warna kuning. Ini boleh kita tarik. Oke, kita kasih kecil juga boleh. Oke ya, selanjutnya kita buat untuk breakout room ke berikutnya, namanya kelompok 2. Kita save. Nah, ini kita tempatkan di samping sini. Kemudian satu lagi kita buatkan, kita ubah dulu warnanya biar jelas mana ya. Main roomnya berwarna biru, kelompok 1 kuning. Kemudian kita tambahkan lagi misalnya kelompok 3. Kita save. Kemudian kita ubah warnanya, misalnya ini warna ungu. Ya. Jadi ini kita ubah waktunya, kita klik saja ini baru edit. Kemudian ubah waktunya menjadi jam berapa tadi? Main roomnya tadi kayaknya tidak ke save. Misalnya kita kasih jam 2, berarti ada 5 jam ya. Kemudian yang ini kita buat taruhlah 3 jam gitu. Kita edit, atau 4 jam lah. Kalau kegiatan diskusinya anggaplah 4 jam, berarti pukul 1 PM 11 AM ya, PM. Oke, pukul 1. Kemudian kita save. Warnanya sudah, tidak perlu diganti. Kemudian kita buat juga sampai jam 1 siang, berarti ada 4 jam. Kemudian kita save.
ini kurang tadi, kita edit, kita kasih 4 jam ya. Ini juga kita ubah supaya semua 4 jam. Jadi nanti setelah setelah breakout roomnya selesai, masih kembali ke main room. Jadi waktu yang kita setting di main roomnya harus lebih banyak ya. Ini sudah 4 jam ya. Ini juga harus 4 jam, kita atur sama lah 4 jam. Jadi main roomnya 5 jam, yang lain itu 4 jam semua, supaya jika kegiatan di breakout roomnya selesai masih bisa kembali ke main room. Selanjutnya adalah kita bisa Windows tanda panah ke kiri, kita tekan tombol Windows panah ke kiri, kemudian ini kita copy linknya, kita copy, tunggu ini proses. Lama ya, ini balik dulu, ini kita klik saja copy, kemudian kita paste di breakout roomnya yang tadi. Ini kita coba dulu double, kalau misalnya tidak bisa kita buat ulang main roomnya. Biasanya harusnya tidak boleh tercopy. Kita coba saja dulu apakah bisa di save atau tidak. Ini kita copy link, kita bawa ke sini, kita paste. Udah, kita keluar, kemudian yang kelompok 2 nya kita kopikan lagi linknya, salah klik, kita cancel saja. Ini kita paste di sini, kemudian kita save. Selanjutnya kelompok 3, kita paste. Oh, ini ada yang sama, ada yang terduplikat, nanti tidak bisa. Kalau ada tanda merah begini berarti linknya sama, tadi lupa di copy. Yang kelompok 2 yang tidak boleh sama, karena link yang itu sudah dipakai di main room. Maka kita copy ulang, kemudian kita paste dulu baru paste. Save. Oke, kita coba save. Oke, linknya sudah tersave. Nah, kalau kita sudah membuatkan main room dan breakout room, yang perlu kita copy adalah link di main roomnya saja. Yang perlu kita copy adalah link di main roomnya. Jadi kita blok saja, kemudian kita copy. Nah, inilah yang kita share ke grup WA atau ke media sosial lainnya atau ke platform aplikasi LMS yang kita miliki. Kita bisa share misalnya ke WA atau kita buka saja langsung, boleh, karena laptop saya tidak terhubung ke WhatsApp. Oke, ini izinkan saja.
Oke, selanjutnya kita bisa buka Notepad untuk menyimpan link main room dengan breakout room yang kita punya, supaya kita tidak perlu buka-buka lagi ke sini. Jadi kita simpan, ini main roomnya, ini breakout room 1 atau kelompok 1, link untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Kita bisa copy ke sini, kemudian kita save. Ini kita simpan saja, misalnya saya taruh di dokumen lah. Jadi saya kasih nama Gimit, link Gimit. Oke, kita save. Ini ada tanda bintangnya, artinya tidak pakai tanda bintang. Save saja. Oke. Nah, sekarang kita tidak perlu buka breakout room atau masuk ke breakout room. Kita perbesar ini. Nanti kita tinggal buka. Kalau kita mau kirimkan orang link, kita tinggal buka file notepadnya yang tadi, link Gimit. Kita tinggal cari link Gimit. Jadi saya taruh di mana ya? Di my dokumen. Ini saya kasih detail biar jelas. Saya kasih besar dulu ya. Link Gimit yang notepad, file notepad tadi mana ya? link Gimit. Link Gimit. Dia file notepad, link ya, ini. Nah, setelah kita buka, agar kita mudah mengirimkannya dan sudah ada keterangannya, link kelompok 1 misalnya. Ini kita beri nama link kelompok 2. Ini kita beri nama link kelompok 3. Oke. Kita save. Nah, link dan main room ini bisa kita sisipkan di aplikasi LMS. Nah, ketika kita punya akses ke LMS-nya. Kalau kita tidak punya, seperti Bapak Ibu yang mau sisipkan linknya ke LMS guru penggerak, boleh di copy, atau cukup main room-nya saja yang di copy, nanti ini yang disisipkan ke LMS-nya. Nah, setelah ini disisipkan, nanti link breakout room-nya atau link kelompoknya bisa di-share saja lewat kolom komentar. Oke. Nah, jadi sudah ada link untuk kelompok 1, kelompok 2. Jadi boleh kasih keterangan, silahkan masuk ke kelompok masing-masing. Oke. Jadi taruhlah misalnya orang lain akan mengakses ini, maka dia akan terbuka. Ini karena saya yang pertama kali mengakses,
Karena saya adalah pemilik akunnya, saya tinggal pilih gabung dan tidak perlu minta konfirmasi karena saya adalah pemilik akun. Tapi kalau orang lain mau mengakses ini, maka harus minta akses ke saya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, cara membuat breakout room. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.